Baik, kita akan mulai untuk membahas uji kompetensi 1 dari soal perpangkatan dan bentuk akar dari buku matematika. Kita mulai yang pertama. Dapatkan hasil dari operasi perpangkatan berikut. Di sini ada 64 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 5. Nah, langkah awal kita harus berusaha menentukan basis yang bisa sama antara ketiga bilangan ini, yaitu 64, 16, dan 4. Itu dapat kita buat dalam basis 4 ya. Jadi 64 itu sama dengan 4 pangkat 3. Iya, 4 pangkat 3 ya. Kemudian ini masih 64, kemudian kita pangkatkan dengan 2. Selanjutnya 16 itu adalah 4 pangkat 2 ya, 4 pangkat 2. Ini 16, kemudian dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, setelah itu dibagikan dengan 4 pangkat 5. Nah, hasilnya sama dengan, ingat, sifat perpangkatan, jika 2 kali dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Jadi 3 kali 2. Demikian juga yang satu lagi, ini 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, berarti 2 kali dipangkatkan, maka jadi dikalikan pangkatnya. Kemudian dibagi 4 pangkat 5. Nah, hasilnya sama dengan 4 pangkat 3 kali 2, 6. Selanjutnya 4 pangkat 2 kali 3, 6. Dibagi 4 pangkat 5. 4 pangkat 6 tambah 4 pangkat 6. Ini 2 kali 4 pangkat 6. Ada 2 kali 4 pangkat 6-nya. Nah, selanjutnya kita peroleh. Di sini ada 4 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 5. Berarti masih sama dibagikan. Itu artinya, iya, pangkatnya dikurangkan ya. Berarti 6 kurang 5. Jadilah hasilnya 2 dikali 4 pangkat. Iya, 6 kurang 5 adalah pangkat 1. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Oke. Udah bukan? Iya. Kita lanjutkan soal nomor 2. Dapatkan bentuk perpangkatan yang ekivalen dengan bilangan di bawah. Jawaban dapat lebih dari 1 bentuk perpangkatan. Oke, kita lihat yang ekivalen ya. Sini akar 2 dari 8. Berarti 8 pangkat. Ya, di sini pangkat 1. Kalau tidak ada tulis itu pangkat 1. Nah, kemudian berarti jadi 1/2. Nah, berikutnya 8 itu kita rubah menjadi basis yang paling rendah, yaitu 2 ya. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Nah, selanjutnya kita pangkatkan lagi dengan setengah. Perhatikan di sini 2 kali dipangkatkan, berarti pangkatnya nanti jadi bentuk perkalian ya. Oke, 3 dikali setengah itu sama dengan 3/2. Oke, nah di sini 3/2 itu bisa kita sederhanakan menjadi 2/2 tambah 1/2. Nah, tujuannya apa? Supaya bisa kita pisah nanti ini. Jadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1/2. Kita ketahui 2 pangkat 2 ini sama dengan 1. Jadi 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat setengah. Nah, 2 pangkat 1 sama dengan 2, kemudian 2 pangkat setengah itu sama dengan akar 2. Udah ya? Oke, sekarang kita lanjutkan yang B. Akar 3 dari 27, sama seperti yang di atas ya. Berarti kita rubah jadi bentuk perpangkatan. 27 pangkat, sini pangkatnya 1, jadi 1/3. Selanjutnya 27. 27 adalah 3 pangkat 3. Iya, itu kita buat dalam basis yang paling rendah. Itu 3 ya. 1/3. Nah, 2 kali dipangkatkan ya 3-nya. Berarti nanti pangkatnya kita kalikan. 3 dikalikan dengan 1/3. Hasilnya 3 kali 1/3. Berarti ini sama-sama dibagi 3. Iya, habis ya. Selanjutnya hasilnya jadi 3 pangkat 1. Itu sama dengan 3. Wah, mudah sekali. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 3. Diketahui X pangkat N dikurang 1 kali Y pangkat N, ini semua dipangkatkan dengan 3, dibagi X pangkat 2N dikali Y pangkat 6 tambah N.
ini senilai dengan X pangkat A, Y pangkat B. Nah, yang ditanyakan tentukan nilai B per A. Untuk memperluas daerah pengerjaan kita pindahkan kemari ya. Jadi X pangkat N dikurang 1 dikalikan dengan Y pangkat N, ini dipangkatkan dengan 3 dibagi X pangkat 2N dikali Y pangkat 6 ditambah N itu sama dengan X pangkat A kali Y pangkat B. Langkah pertama di sini kita lihat ada yang 2 kali dipangkatkan. Jadi N kurang 1 kita pangkatkan dengan 3. Berarti pangkatnya nanti kita kalikan. Jadi 3 kali N dikurang 1. Kemudian dikali Y. Di sini N juga dikalikan dengan 3, jadi 3N. Selanjutnya dibagi dengan yang di bawah penyebutnya masih tetap ya. Ini 6 ditambah N. Nah, sama dengan yang ekivalennya yaitu X pangkat A, kemudian Y pangkat B. Selanjutnya kita kalikan pangkatnya tadi 3 kali N menjadi 3N. Kemudian 3 kali 1 menjadi 3, kemudian Y pangkat 3N dibagi X pangkat 2N, Y pangkat 6 tambah N. Kemudian yang sebelah kanan masih tetap X pangkat A, kemudian Y pangkat B. Nah, di sini kita lihat ada basis X, kemudian basis X. Ini dibagikan, berarti basis sama dibagikan, maka pangkatnya ya dikurang ya. Jadi 3 pangkat N kurang 3 dikurang yang di bawah. Itu 2N. Selanjutnya untuk yang basisnya Y, berarti 3 pangkat N dikurang yang di bawah 6 ditambah N. Oke, ini akan sama dengan X pangkat A, Y pangkat B. Selanjutnya kita selesaikan pangkatnya. 3N kurang 2N itu sama dengan N ya, dikurang 3. Kemudian selanjutnya Y pangkat 3N dikurang N itu sama dengan 2N, kemudian dikurang 6 sama dengan X pangkat A, Y pangkat B. Jadi ini sudah terbentuk persamaan ya. Ini X pangkat N kurang 3 dengan X pangkat A kita anggap sama. Basisnya sama, maka pangkatnya juga sama. Berarti N kurang 3 sama dengan A. Selanjutnya untuk Y. Y pangkat 2N kurang 6. Di sini Y pangkat B. Berarti kita samakan juga menjadi 2N kurang 6 sama dengan B. Selanjutnya sesuai dengan permintaan soal, yaitu tentukan nilai B per A. B per A. Berarti B-nya tadi adalah ini 2N dikurang 6 dibagi dengan N dikurang 3. Berarti itu sama dengan kita sederhanakan, kita faktorkan ya, yang di atas pembilangnya menjadi 2 kali N dikurang 3, yang di bawah masih tetap N dikurang 3, ini ada bagian yang sama, N kurang 3 bagi N kurang 3, itu sama dengan 1, jadi hasilnya 2. Baik, begitu hasilnya, jadi sangat mudah ya. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 4. Sederhanakan operasi perpangkatan berikut. Bagian A, Y pangkat 3 dikali 3Y pangkat 2. Di langkah awal kita selesaikan dulu yang dalam kurung ya. Berarti Y pangkat 3 masih tetap, dikali ini dipangkatkan 2, berarti ya masing-masing kita kasih pangkat 2. Perhatikan di sini ada bagian yang sama, yaitu Y pangkat 3, Y pangkat 2. Sini 3 pangkat 2 itu kita selesaikan menjadi 9. Bagian yang basisnya sama dikalikan, maka pangkatnya ditambah. Jadi hasilnya 9 Y pangkat 5. Selanjutnya yang D, akar B 2Y pangkat 5 dikali B pangkat 3 6Y pangkat 2. Ini kita buat yang koefisien di depan dulu ya. Berarti 2 kali 6. Selanjutnya yang berbentuk akar yaitu B. Kemudian B pangkat 3. Nah, berikutnya
Y pangkat 5 dikali Y pangkat 2. Nah, di sini kita dekatkan dulu yang sama basisnya, supaya kita gampang mengerjakannya. Oke, 2 kali 6 sama dengan 12. Nah, di sini B-nya yang pertama pangkat setengah. Oke, ditambah B pangkat 3. Kenapa ditambah? Karena masih sama dan dikalikan. Selanjutnya untuk yang Y pangkat 5 tambah 2. Nah, berapakah hasilnya? Ini 12. Kemudian B pangkat berapa? Setengah tambah 3. Jadinya sama dengan 7/2. Kemudian Y-nya pangkat 7. Baik, itu dia untuk jawaban yang B. Kita lanjutkan untuk yang C. T N pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 4 dikali 4T pangkat 3. Oke, kita selesaikan dulu yang dalam kurung ya. Di situ 2 kali dipangkatkan, berarti masing-masing kita pangkatkan lagi dengan 4. Untuk yang N, berarti 3 kali 4. Lanjut, dikali 4 dikali T pangkat 3. Oke, koefisien 4 kita buat di depan. Oke, nah yang sama yaitu T pangkat 4, T pangkat 3. Berarti pangkatnya kita tambahkan. Nah, untuk N berapa hasilnya? 3 kali 4, ya sama dengan 12 ya. Nah, berarti 4, T pangkat 4 tambah 3, ya sama dengan 7. Kemudian N pangkat 12. Sangat mudah ya. Sekarang kita lanjut untuk yang D. 2X pangkat 3 dikali 3 X pangkat 2, Y pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3 dikali 5 Y pangkat 4. Jadi kita keluarkan dulu dari kurungnya semuanya. Oke, 2X pangkat 3 dikali 3. Di sini X-nya 2 kali dipangkatkan, pangkat 2 lalu pangkat 3. Berarti pangkatnya dikalikan 2 kali 3. Kemudian Y-nya juga demikian, pangkat 2, pangkat 3. Berarti kita kalikan 2 kali 3. Kemudian dikali 5 Y pangkat 4. Oke, nah kita kerjakan koefisiennya dulu ya. 2 kali 3 kali 5 sama dengan 30. Kemudian perhatikan basis yang sama. Di sini X pangkat 3. Di sini X pangkat 2 kali 3 yaitu 6. Berarti kita tambahkan. Kemudian Y pangkat di sini 2 kali 3 6. Kemudian di sini Y pangkat 4 karena semua kali, maka pangkatnya kita tambahkan. Jadi hasil akhirnya 30 X pangkat 9 Y pangkat 10. Sangat mudah kan?